Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Oke, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mempunyai SBK nih. SBK-nya itu tepuk semangat huha. Mari kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Huha. Wah, ternyata anak-anak di sini sangat semangat sekali ya pada hari ini. Oke, sekarang kita akan belajar Al-Quran hadis mengenai materi Quran Surat Al-Asr. Silakan buka bukunya dan buka materi Quran Surat Al-Asr. Quran Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Asr artinya yaitu demi masa atau demi waktu. Sekarang Ibu mau bertanya, terdiri dari berapa ayat sih Quran Surat Al-Asr? Apakah ada yang tahu? Ya, 3? Ya, benar sekali. Quran Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Quran Surat Al-Asr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surat Al-Asr kepada Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, apakah dari kalian ada yang sudah bisa melafalkan Quran Surat Al-Asr dari ayat 1 sampai 3? Jika sudah ada, oke bagus. Untuk yang belum bisa, marilah kita melafalkan Quran Surat Al-Asr secara bersama-sama dengan melihat bukunya ya anak-anak. Untuk itu, Ibu di sini akan membaca ayat per ayat, kemudian kalian ikuti setelah Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke anak-anak, ternyata kalian sudah bisa semua ya. Sekarang kita bersama-sama melafalkan Quran Surat Al-Asr dari ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan arti dari Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3? Ya, silakan Dinda. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dinda. Nah, dari Quran Surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia yang lalai terhadap waktu itu termasuk orang-orang yang rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi intinya, kita sebagai manusia, kita harus bisa menghargai waktu. Jangan sampai kita lalai terhadap waktu atau jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Karena jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Contohnya, ketika kalian sedang bermain, kemudian kalian mendengar suara azan, apa yang akan kalian lakukan? Ya benar. Kalian akan pulang ke rumah, kemudian kalian bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Selain itu, di dalam Quran Surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus menasehati dalam hal kebaikan. Karena apa? Karena apabila kita menasehati dalam hal kejelekan, itu tidak boleh.
karena hal tersebut akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Asr juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling menasehati dalam hal kesabaran. Contohnya, ketika teman kalian sedang mengalami musibah, kalian jangan sampai menertawakannya, tetapi kalian harus menolongnya dan juga kalian harus menasehatinya untuk selalu tetap bersabar. Setelah kita mengerti tentang arti dari Quran surat Al-Asr, maka kita akan lanjut membahas tentang isi kandungan yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr. Isi kandungan Quran surat Al-Asr ini berisi tentang peringatan kepada manusia bahwa manusia yang lalai terhadap waktu itu termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kita semua akan mengalami kerugian apabila kita lalai terhadap waktu. Tetapi dalam Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk bisa menghargai waktu. Karena apa? Karena waktu itu tidak dapat diulang kembali. Nah, di sini ada 3 golongan orang-orang yang tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Yang pertama, orang yang mengerjakan kebajikan dan beramal soleh. Yang kedua, orang yang menasehati dalam kebenaran, dan yang ketiga, orang yang menasehati dalam kesabaran. Nah, apabila kita mengamalkan 3 isi kandungan yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr ini, maka kita tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Mengerti anak-anak? Alhamdulillah, jika kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah salin Quran surat Al-Asr dari ayat 1 sampai 3 beserta artinya, kemudian minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, jika tidak ada, mungkin pembelajaran Al-Quran dan hadis ini dicukupkan sampai di sini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa mengerjakan PR-nya ya anak-anak. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.